Assalamualaikum Pak Dedi. Nah, Waalaikumsalam. ini kita balik lagi ke Pak Dedi nih. Pak Dedi yang istilahnya apa ya? Yang tobat dari pernah ikut pesugihan babi ngepet, namun tobat ya Pak Dedi ya, Ya, tidak ya, jadi ikut. ya. Nah, tapi untuk cerita sekarang, cerita di video kali ini, saya tidak akan menanyakan perihal babi ngepet lagi ya Pak Dedi ya. Ya, Perihal menanyakan seputar kehidupan Pak Dedi di sini karena katanya Pak Dedi itu sering banget mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh selama 5 tahun sedang melakukan atau dapat hukuman dari kuncen pesugihan babi ngepet ya Pak Dedi. ya. Pak Dedi bisa lihatnya ke sini Pak Dedi. Karena kameranya di sini. Pak Dedi, kan udah jelas alasan utama Pak Dedi tinggal di sini Ya. karena dapat hukuman dari kuncen babi ngepet tersebut. Pak Dedi gagal, tidak jadi ikut pesugihan babi ngepet dan Ya. disuruh tinggal di tengah hutan. Kalau kalau tidak mau anak istrinya kenapa-kenapa ya Pak ya. Ya. Karena kalau Pak Dedi maksa tinggal di perkampungan, di rumah bersama anak istri, mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, membahayakan bagi keselamatan anak istri Pak Dedi. Ya. Hukumannya berapa tahun Kak Pak Dedi di sini teh? Semuanya harus 10 tahun. 10 baru tahun. 5 tahun. 10 tahun. Ya. Pak Dedi tinggal di sini baru 5 tahun. 5 tahun. Nah, untuk keseharian Pak Dedi itu sambil bertani ya. Bertani. Jadi makan seala kadarnya seadanya Ya. yang ada di hutan ini. Iya, iya. Selama tinggal di sini Pak Dedi tanpa ada penerangan listrik, jauh kemana-mana, di tengah hutan belantara, dekat aliran air sungai, Pak Dedi itu pernah mengalami kejadian mistis apa saja sih Pak Dedi? Di sini. Selama di sini. Nah, di sini selama saya 5 tahun di sini, Mm-mm. kejadian-kejadian aneh-aneh banyak. Apa aja tuh Pak? Ya, seperti hantu atau kadang-kadang ada yang lagi ketuk-ketuk pintu kalau malam gitu kan. Mm-mm. Terus di sini kalau kunti-kunti, kalau di pohon itu alpukat itu ada gitu. Kalau itu melihat kelihatannya. Tapi itu udah jam 11, jam 12 itu. Malam. Iya, malam. Itu yang ketuk-ketuk pintu ke Pak Dedi itu sosok hantunya hantu apa sih Pak Dedi? Ya nggak tahu, kalau kelihatan mah emang, kalau kelihatan ya harusnya ditangkap aja. Tapi kan nggak kelihatan kalau malam. Tapi Pak Dedi nggak merasa terganggu atau merasa ketakutan gitu? Enggak merasa keganggu, enggak merasa ketakutan, tapi udah biasa di sini. Jadi udah biasa. Jadi kalau bicara dengan orang apa yang orang bisa mah, orang pintar. Jadi udah menyatu kalau di hutan ini saya dengan orang-orang yang nggak kelihatan gitu mah. Tapi itu kok sosok kuntilanak suka mengganggu Pak Dedi atau misalkan tiba-tiba ada tidur di samping Pak Dedi atau gimana gitu, pernah nggak Pak? Kalau tidur di samping aku belum pernah, tapi kalau masuk ke dalam kadang-kadang ada gitu kan jirimnya, tapi nggak kelihatan jelas itu kan, nggak terang, itu kan penerangannya nggak ada, Gelap kayak gelap. menggunakan damar. Itu seperti apa sih Pak? Sepintas ada yang dilihat Pak Dedi, kuntilanak itu sosoknya wujudnya itu kayak gimana sih Pak? Ya kalau wujudnya itu, kalau kuntilanak itu ya rambutnya panjang, bajunya yang putih gitu kan. Ada perempuan di sini. Kadang-kadang datang dia. Berupa wanita cantik atau gimana? Ya cantik, kalau itu melihat kelihatan, kalau terang mah pasti cantik, tapi kan nggak kelihatan terang. Cuman melihat yang lagi berdiri gitu kan. Terus selain kuntilanak ada apa lagi Pak Dedi? Kalau selain kuntilanak di sini paling ya di sini lah, cuman ada yang paling ketuk-ketuk pintu doang. Di aliran Paling yang ada yang manggil-manggil, paling yang ada yang suka yang menangis gitu kan, manggil-manggil. Manggil-manggil gimana maksudnya? Ya manggil-manggil minta tolong kalau malam. Suaranya laki perempuan? Perempuan. Suaranya Itu kan ada yang kali yang bawah itu. aliran air sungai itu gimana tuh Pak? Ya. Kalau aliran air sungai itu yang tempat aku mandi ke sana kalau udah sore, pagi mungkin ya. Ya mandi ke sana merasanya merinding gitu kan. Berarti yang datang ke sini itu yang dari bawah itu. Yang dari bawah mana? Yang dari bawah kali-kali. Penunggu kali. Itu aliran air sungai di sana pernah gak Pak ada yang hanyut meninggal dunia di sana? Kalau di bawah belum ada. Ini kan di hutan
siapa yang mau meninggalnya gitu kan, nggak ada. Enggak, maksudnya ada yang lagi berenang atau Oh gimana, ya, lagi mandi atau para petani di sini gitu. nggak ada di sini. Cuman aku doang di sini sendiri. Hmm, tapi itu katanya Pak, saya dengar juga nih Pak Dedi katanya pernah lihat sosok apa peri mandi atau gimana tuh sosok pelangi itu ya, gimana tuh ceritanya tuh? Oh itu Ceritanya tuh Pak. sosok itu yang pelangi itu ya emang lagi mandi itu di bawah itu putri. Oh putri pelangi itu yang di bawah itu, yang Gim- di kali, ah, yang lagi mandi gitu kan. cerita lengkapnya gimana sih Pak awal mulanya gitu? Cerita lengkapnya itu Heeh, udah hujan kan. heeh, gerimis mungkin. Nah, gerimis, hujan gerimis, Heeh, terus kan panas. heeh. Nah kelihatan ada pelangi yang turun ke kali gitu kan, Heeh, warna-warni. Heeh. warna-warni itu kan. Heeh, heeh, Nah, terus saya dicoba ke bawah turun, heeh. emang dia ada perempuan cantik-cantik yang lagi mandi di kali itu. Ada berapa orang Pak? 3 orang. 3 orang. Iya 3 Heeh. orang. Dikirain saya gitu kan orang-orang biasa. Heeh, Nah terus saya disemperin ke bawah, heeh. dilihat-lihat, kok orangnya cantik. 3 orang itu lagi mandi. Heeh. Kata orang tua Hmm. waktu dulu itu kalau ada pelangi ke bawah kali itu berarti ada putrinya lagi mandi. Heeh, Pas saya dikejar heeh. ke bawah, mau diambil selendangnya dengan bajunya, Hmm. tapi dia cepat mengambil. Heeh. Dia Kabur. melarikan diri. Terbang atau lari? Dia terbang lagi ke bawah apa itu, Pelangi itu. pelangi itu. Oh. Nah, jadi emang teman-teman mitosnya kalau misalkan ada putri yang lagi mandi di aliran air sungai, ada pelanginya itu kalau misalkan seperti di film-film mungkin ya Pak ya, Ya, diambil selendangnya itu nggak bisa balik lagi ya Pak nggak ya. bisa balik lagi katanya. Nah, ini rezeki nomplok kalau misalkan Pak Dedi sampai dapat selendangnya, tapi sayang ya Pak ya, Iya, nggak bisa dapat. nggak bisa dapat. Mungkin kalau misalkan selendangnya didapat, mungkin Pak Dedi tinggal di sini tuh di tengah hutan itu ada temennya. Istrinya nggak bakal tahu ya Pak ya. Iya. Tapi nggak dapat. Kalau dapat memang jadi teman di sini. Jadi teman hidup. Ya, jadi teman hidup. Itu Pak, kelihatannya cantiknya seperti apa sih? Pernah gak lihat orang yang ada di sekitaran dulu Bapak waktu di perkampungan, cantiknya kayak gimana? Minta ampun mungkin. Cantiknya itu nggak ada tandingnya itu kalau di kampung. Mm. Mau dengan artis juga itu kecantikannya lebih cantik itu, Bang Putri yang 3 itu. Oh, yang 3. Eh, Itu berarti waktu mandinya telanjang bulat, Pak? enggak, itu pakai apa ya, biasa lah, enggak telanjang bulat enggak gitu kan. Mm. Biasa pakai kain gitu kan. Heeh. Oh, jadi mandinya juga nggak telanjang bulat ya Pak ya? Enggak. Dikira teh telanjang bulat, Pak Didi Enggak. enak nah liatin tuh 3 putri lagi mandi. Enggak. Terus selain cerita itu Pak ada apa lagi selain kuntilanak, lihat pernah putri lagi mandi, terus ada yang lainnya mungkin? Ya sudah, berarti cuman segitu aja saya mah. Yang Nggak ada yang dibilangin lagi, cuman yang udah tahu dengan putri, paling yang kunti-kunti yang di sini paling yang tahu. Nggak ada lagi yang diceritain. Kalau suara-suara ada suara apa aja sih Pak? Misalkan suara tadi seperti suara tangisan atau apa? Kalau suara tangisan itu mah kalau malam itu, kalau yang ada yang memanggil-manggil gitu. Kalau yang menjerit nangis kesakitan Iya, kesakitan minta tolong, tapi kan nggak tahu yang harus ditolongnya di mana gitu kan. pernah dilihat dicek mungkin sama Pak Didi? Kalau dicek kalau malam itu nggak kelihatannya, saya kan nggak punya penerangan seperti baterai, nggak punya gitu kan di sini. Cuman bakar-bakaran, paling kayu bakaran di dalam. Oke, jadi nggak pernah dicek ya, cuma hanya mendengar Iya, suara-suaranya cuma saja. mendengar Kalau suara. misalkan binatang buas Pak, mohon maaf Pak, di sini ada apa aja sih Pak? Kalau binatang buas nggak ada di sini. Aman Pak? Semuanya aman. Semuanya aman di sini. Itu kalau boleh tahu Pak, posisi putri mandinya di mana sih Pak? Ini kebetulan nih baru turun hujan ya teman-teman, ngiripis. Di sebelah mana sih Pak? Tuh di pohon, dia di bawah itu, bawah apa itu? Boleh ke bawah yuk Pak, biar jadi dari pohon kelapa aja yuk lihatnya. Kelihatan nggak? Di mana? Dari pohon kelapa yang bawah tuh. Kira-kira kelihatan nggak? Bakal kelihatan nggak Pak? Nah teman-teman, kita coba lihat posisi putri yang lagi mandi bersama Pak Dedi katanya ya teman-teman. Cuman sayang nggak sampai ketangkap sama Pak Dedinya. Kalau misalkan ketangkap, wah udah enak tuh, rezeki nomplok nikah sama putri. Di mana Pak? Udah di sini aja deh Pak. Bapak tunjukin arahnya di sebelah mana tuh Pak?
Rumahnya tuh dekat batu. Yang batu mana? Itu yang batu itu. Yang ini, yang kuning ini? Yang kuning tuh. Oh, jadi ketiga putri tersebut dari sini cahaya pelanginya mungkin dari sini apa ya? Iya, dari sana. Oh, cahaya pelanginya gitu teman-teman. Tepatnya itu titik pusatnya di sini dan ketika Pak Dedi dicek sama Pak Dedi ternyata ada 3 putri yang sedang mandi ya Pak ya. Iya. Berarti ini aliran air sungai ini panjangnya panjang ya Pak ya. Panjang. Oh, juga akhirnya itu teman-teman benar-benar jernih. Kalau ini terkena longsor atau ditebang Pak ini pohon bambu? Yang gitu? Ya? Ditebang. Oh, sengaja ditebang. Sengaja ditebang. Bukan terkena longsor berarti Pak ya? Bukan. Ditebang itu. Nah, reaksi Pak Dedi berarti ngintipnya dari mana Pak? Waktu lihat ngintip saya itu dari bawah. Dari atas rumah langsung turun ke bawah. Dari atas rumah langsung turun ke bawah ke sana. Kalau posisi selendangnya di mana ditaruhnya Pak? Pakaian Di atas batu. sama di atas batu juga. Di atas batu. Nah, itu kan itu yang buat mandinya itu di bawah batu itu. Oh. Itu ada tempat mandinya, ada bak itu kolam-kolaman. Oke, siap Pak Dedi. Berarti bentar Pak Dedinya di sana aja di atas batu ini ya Pak ya, yang kuning ini ya. Pak Dedi langsung lari karena melihat rezeki nomplok, dikira mau nikah sama putri, ternyata nggak jadi. Ini berarti lagi ini Pak ya? Apa tanaman Pak Dedi nih? Buat makan? Buat makan sehari-hari nanti. Oke, siap. Pak Dedi terima kasih ya Pak Dedi atas waktunya. Ini ada sedikit ini nih Pak, buat beli rokok aja nih malah nggak seberapa sih. Mohon diterima ya Pak ya, buat beli rokok ini mah gitu. Semoga Pak Dedi selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya Pak Dedi ya, dan hasil panennya melimpah ruah. Dan semoga mendapatkan putri lagi, melihat putri yang lagi mandi, terus selendangnya dapat gitu, biar ada teman hidup untuk menemani kurang lebih 5 tahun lagi menjalani hukuman dari siluman babi ngepet.